Ya, selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru bergabung. Saya sedang berbincang mengenai peluang Indonesia untuk lolos ke final Piala AFF setelah berhasil timnas Indonesia ini lolos ke semifinal dan akan bertanding besok malam waktu Indonesia Barat sekitar pukul 19.30 untuk bertemu dengan Singapura, tuan rumah untuk Piala AFF kali ini. Saya masih bersama Kurniawan Dwi Yulianto, mantan pemain nasional, dan juga Mas Adi Prinantio, wartawan senior harian Kompas yang banyak sekali melakukan peliputan olahraga. Kurniawan, apa yang kalau boleh menebak-nebak, kita juga kali ini sudah melihat juga pertandingan Singapura begitu. Strategi apa yang akan paling pas kita terapkan nanti dengan banyaknya strategi ketika melawan Kamboja, Laos, Vietnam, dan juga Malaysia, yang mana yang nanti kita akan terapkan menurut Anda, timnas akan terapkan atau Sinteyong terapkan ketika melawan Singapura untuk lolos ke final? Kur? Kalau menurut saya mungkin apa yang dilakukan saat melawan Malaysia akan kembali diulang ya, karena so far sepanjang turnamen menurut saya permainan lawan Malaysia benar-benar yang terbaik ya bagi menunjukkan timnas. ya bagaimana para pemain bermain sangat agresif, kemudian konsisten, dan ini bisa mungkin akan diulang lagi melawan Singapura. Tapi yang paling penting untuk menghadapi laga krusial ini sebenarnya bagaimana para coaching staff dan juga official bisa menjaga mentality, bisa mengontrol kepercayaan diri para pemain gitu kan. Ya. Harus percaya diri tapi tidak boleh overconfident. Kemudian emosi ini juga harus bisa ditekan agar bisa menjadi energi, karena di sistem turnamen ini mental dan emosi ini kayak diaduk-aduk gitu kan. Jadi Ya. peran semua yang ada di tim ini sangat penting untuk bisa menjaga stabilitas mental dan juga emosi para pemain. Ya, sedikit balik ke membayangkan pertandingan Indonesia melawan Malaysia yang begitu, itu seperti apa ya, sudah menjadi selalu dinanti oleh penggemar sepak bola begitu, dan saling mengalahkan Indonesia Malaysia ini kan. Kita tertinggal lebih dulu kan Kurniawan, 0-1 di menit 13 begitu. Anda melihat ini, kalau saya begitu, bahwa tidak berapa lama kemudian di menit 30 lebih itu kita mampu menyamakan kedudukan, dan di separuh babak half time kita membalikan keadaan 2-1. Ini mental bertanding tersendiri bagi timnas Indonesia, bagi anak-anak timnas, karena mereka melawan Malaysia yang selama ini saling mengalahkan begitu. Bagaimana menurut Anda, mental bertanding ini sudah di atas rata-rata tampaknya begitu, Kurniawan? Ya, ini hal yang positif menurut saya, karena bagaimana pemain-pemain muda ini bisa bermain secara Mampu dewasa. tetap tenang begitu ya? Iya, mereka nggak panik gitu kan saat mereka tertinggal 1-0, bermain tetap tenang, terus bermain sesuai dengan game plan mereka. Karena ini pernah saya rasakan waktu Tiger Cup waktu itu 2004, di saat kami ketinggalan di Malaysia, di Bukit Jalil, kita coba untuk tetap tenang, tapi waktu itu memang banyak pemain yang senior gitu, dan akhirnya kita bisa membalikkan keadaan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang sangat positif untuk para pemain muda kita, bagaimana mereka bermain sangat dewasa di saat tertinggal, tetap tidak panik, dan akhirnya bisa membalikkan keadaan. Dan mudah-mudahan momentum ini terus terjaga, bahkan ditingkatkan saat menghadapi Singapura nanti. Iya, oke. Mas Adi, menghadapi Singapura, banyak pengamat mengatakan bahwa kita punya keuntungan dengan tim yang masih solid sejak awal. Tidak ada yang cedera dan semua mudah-mudahan bisa recovery dengan cepat untuk tampil besok malam. Bahkan kita akan ada tambahan. Kita masih terus tunggu kabar nih. Egy Maulana bisa sempat hadir dan recovery dan kemudian bisa bermain nggak untuk di semifinal. Ini sesuatu lah buat timnas. Sementara Singapura akan kehilangan kapten mereka, palang pintu mereka, Zakir ya, yang cedera ketika melawan Thailand dan tidak bisa bermain sampai akhir Piala AFF. Memang cukup disayangkan. Apakah ini sudah tiket menuju ke final sudah mulai terbuka untuk Indonesia melawan Singapura, atau Anda melihat hal lain, Bung Adi? Terima kasih, Mas Bayu. Belum ada yang pasti sampai wasit meniup peluit akhir pertandingan
eh, Indonesia Singapura, kita Ya, melengkapi perjalanan semifinal. Tapi saya sih sepakat ya, tadi sudah disebut bahwa hasil laga melawan Malaysia yang disebut Mas Kurniawan sebagai salah satu penampilan terbaik kita, ya, itu menjadi modal penting untuk menuju final dan mengalahkan siapapun lawan kita di final gitu. Jadi memang itu great comeback kalau menurut saya ya. Kita ketinggalan 0-1 dan kemudian bisa membalas. Gol pertama menurut saya juga gol terbaik dari keempat gol itu. ya, Dan kemudian bahkan setelah membalas mengungguli dengan selisih 3 gol, kita menang 4-1. iya, Tapi jangan dilupakan, jangan hanya puas dengan setelah mengalahkan Malaysia yang notabene memang musuh bebuyutan kita. Karena masih ada Singapura lawan di semifinal dan itu juga harus kita kalahkan. ya, Setelah menang lawan Singapura, kita juga harus tampil di final dan mengalahkan siapapun lawan kita di final. Itu pula yang belum kita lakukan dalam 5 kali penampilan di final. ya, Saya bisa merasakan berempati dengan bagaimana Mas Kurniawan misalnya sudah sampai di final dan kemudian kalah di final. iya. Nah, saya pikir kita punya beberapa tonggak prestasi ya di 2020, berhasil mempertahankan emas di Olimpiade Tokyo 2020, kemudian 2 emas di Paralimpiade dan merebut Piala Thomas. Ya, Kalau kita sering menyebut bahwa 2 olahraga paling populer di Indonesia adalah bulu tangkis dan sepak bola, ya, ini saatnya para punggawa tim nasional sepak bola kita mempersembahkan prestasi di level Asia Tenggara ya, bagi publik pencinta sepak bola Indonesia yang ya. sudah merindukan gelar prestisius selama 30 tahun. 30 tahun ya nih kita. Kita tercatat, kalau koreksi saya Mas Adi ya, Thailand 5 kali juara berturut-turut dan menjadi raja Piala AFF sejak disebut Piala Tiger. Indonesia juara runner-up, 5 kali runner-up. Tahun 2000 sampai sekitar 2004 di mana Kurniawan juga menjadi salah satu punggawa timnas, kita 3 kali berturut-turut runner-up. Gimana nggak gemes kita kan? Jadi mudah-mudahan semangat dari beberapa cabang prestasi olahraga di tahun 2021 ini, di tengah pandemi ini, bisa ditutup dengan manis oleh timnas sepak bola di Piala AFF. Mudah-mudahan begitu. Amin. Tapi satu persatu langkahnya. Singapura dulu begitu kan. Mas Adi, satu lagi yang menjadi perhatian kita semua dan jadi perbincangan saya dan teman-teman gitu kalau bicarain timnas terutama di AFF, ini pemain-pemain muda. Saya harus jujur, beberapa nama itu kita belum hafal benar gitu kan. Kecuali beberapa nama yang juga mumpuni di level klubnya mereka seperti Ivan Jaya, Asnawi, Mangku Alam Bahar dan lain-lain begitu. Kita termuda untuk tim skuad mudanya ya, karena memang ada campuran dengan Evan Dimas dan lain-lain, dengan Egy dan lain-lain di keseluruhan negara peserta AFF kali ini. Nah, darah muda ini menjadi catatan tersendirikah bagi timnas kita atau juga harus hati-hati? Karena biasanya emosinya nih kalau udah makin naik nih di semifinal dan final juga akan berbahaya. Kita masih harus ada 4 pertandingan sampai besok berlangsung begitu, Mas Adi. Ya, memang kalau kita melihat semakin krusial laga ke depan, semifinal dan final, tadi juga disebut bahwa ketika main di laga menentukan seperti ini, mentalnya seperti diaduk-aduk. Nah, ini adalah tergantung bagaimana pelatih Sintayong membuat pemain tetap bisa rasional di tengah laga menentukan ini. Jadi orang akan mengambil keputusan yang tepat ketika rasio dan emosinya seimbang. Nah, disinilah mungkin peran Evan Dimas ya sebagai kapten tim. Jika dia diturunkan dan tentunya kita berharap dia sangat berharap dia diturunkan untuk mengelola tensi dari tim gitu ya dan menerjemahkan apa yang menjadi keinginan hasrat dari pelatih. Saya pikir kedewasaan dan kematangan seorang Evan Dimas itu sangat menentukan bagaimana performa tim kita di semifinal dan final. Dan saya pikir kematangan pemain lain meskipun mereka pemain muda itu juga sangat dituntut ya. Inilah saatnya mereka menciptakan sejarah bagi sepak bola Indonesia
penantian 30 tahun akan berakhir pada tahun ini. Amin, mudah-mudahan. Kurniawan, Anda pernah berada di dalam sebuah tim di mana Anda menjadi junior gitu, dan ada senior yang kemudian membimbing di lapangan lah, kira-kira begitu, dalam turnamen-turnamen besar. Itu sangat membantukah atau seperti apa sebenarnya suasana seperti itu di dalam sebuah pertandingan? Anda tadi sempat menyebutkan di tahun berapa bisa membalikan keadaan karena ada senior yang tetap menjaga ketenangan itu di dalam tim. Begitu Kurniawan, gimana itu? Iya, memang peran pemain senior tetap diperlukan ya, karena mereka ini lebih pengalaman, lebih sering menghadapi situasi atau tekanan. Jadi kadang-kadang memang emosi para pemain muda itu ini kan labil gitu kan. Ya. Kadang kalau kita nggak bisa kontrol, nggak bisa tekan, akhirnya meledak-ledak yang akhirnya bisa merugikan gitu kan. Dan peran para Beda ya, Kurniawan dulu dengan Kurniawan sekarang juga beda cara bicaranya dan lain-lain. Oke, karena begini, Malaysia sempat di dalam medianya mengatakan, oh the youngsters of Indonesia gitu. Mereka menganggap ini tim muda Indonesia. Ternyata mereka ditelan begitu kan oleh Indonesia. Sementara saya ingin membalikan keadaan ketika berhadapan dengan Singapura. Singapura, koreksi saya juga Mas Adi dan Kurniawan, ini para pemainnya walaupun masih tetap usia muda, tetapi mereka sudah 50 sampai 60 cap di tim nasional, sudah bertanding sekian banyak di level tim nasional begitu. Sementara Indonesia campuran. Nah, hal semacam ini akan sangat pengaruh atau bagaimana di lapangan itu Kurniawan nanti? Ya, kalau melihat capnya memang mereka sudah cukup pengalaman ya, karena memang mereka kan ada regenerasi yang cukup baik. Mereka sempat membentuk tim under 14, kemudian berjenjang ke under 18 dan sebagainya lah. Bahkan tim nasional mereka ikutkan di kompetisi lokal mereka saat mereka muda, dan ini sebenarnya sangat baik. Tapi kembali lagi bahwa di sebuah pertandingan yang sistemnya turnamen ini kadang-kadang cap ini tidak menentukan gitu kan. Justru yang menentukan itu bagaimana suasana tim bisa dikontrol oleh para official dan coaching staff, bagaimana para pemain menjadikan suatu emosi, mental, kemudian percaya diri menjadi sesuatu yang positif. Akhirnya rasa lapar itu terus terjaga dan kita bisa memanfaatkan momentum positif yang sudah ada. Oke, ya. Di bagian-bagian akhir saya ingin ke beberapa pemain di bagian tengah begitu, Mas Adi dan Kurniawan ya, selain di bagian depan begitu, yang semua seperti bisa membuat gol, banyak false nine-nya kalau kata Barcelona begitu, banyak penyerang palsunya, sehingga semua bisa mencetak gol kalau ada peluang. Di bagian tengah, saya begitu sebagai penonton saja, selama ini Evan Dimas mana Evan Dimas begitu. Dan kemarin ketika melawan Malaysia, Evan Dimas baru masuk di menit 70 atau dicadangkan. Sebuah keputusan yang menurut saya gitu berani juga dari Sinteyong. Bagian tengah, Mas Adi, Anda melihat siapa nama-nama yang selama ini sudah mumpuni untuk bisa menggantikan Evan Dimas? Saya mencatat ada Rahmat Irianto atau Rian, dan kemudian yang kemarin dipasangkan dengan Ricky Kambuaya, yang selama ini memang menjadi pemain-pemain muda pelapis, tapi tanggung jawab diberikan cukup besar kepada mereka dan mereka mumpuni melakukan itu. Gimana Mas Adi, di bagian tengah, depan, dan belakang bagaimana untuk menghadapi Singapura nanti? Ya, saya pikir memang nama yang sudah disebut Mas Bayu itu cukup signifikan ya perannya ya, Mas Yanto ya, untuk berada di lapangan tengah dan menjadi motor ya. Dan apalagi ketika melawan Malaysia, tadi juga sudah disebutkan bahwa Evan Dimas menjadi cadangan, tetapi perannya ketika setelah diturunkan juga sangat mumpuni. Jadi saya pikir tentu pelatih Sintayong punya pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk menentukan siapa starting 11 nanti pada saat semifinal. Gitu. Dan kita juga tentu berharap, tadi disebut bahwa caps para pemain kita belum sebanyak pemain Singapura gitu. Tapi yang sangat menjadi penentu bagi seorang pelatih adalah mengoptimalkan semua potensi dari pemain yang ada. Jadi misalnya dia katakanlah caps-nya belum terlalu banyak, pengalamannya masih sedikit untuk tim nasional. Tapi seorang pelatih yang mumpuni bisa saja memoles sebuah perunggu menjadi emas.
Ya. Dan itu akan sangat berkilau bagi penampilan tim nasional Indonesia. Jangan dilupakan bahwa ketika melatih Korea Selatan di Piala Dunia Rusia 2018, Sintayong pada laga terakhir ketika Korea Selatan sudah tidak berpeluang untuk lolos dari fase grup, berhasil mengalahkan Jerman dengan 2-0. Iya, dia malah membuat kejutan. Iya, betul. Dan menyingkirkan Jerman ketika itu sebagai juara bertahan. Iya. Jerman ketika masih ada Thomas Muller, Marco Reus, dan sebagainya. Nah ini saya pikir jejak-jejak perjalanan track record dari Sintayong itu akan sangat menentukan siapa starting 11 dan siapa pemain yang akan diturunkan pada babak-babak krusial seperti semifinal dan final. Oke, setuju. Kita berharap pada kemampuan ini semua. Kurniawan, terakhir, kalau Egy Maulana jadi bisa bergabung, bagaimana kemudian memanfaatkan ini atau mempertahankan tim yang kemarin saja, karena di bagian depan kita ternyata sudah cukup tajam. Analisa Anda saja untuk bagian depan yang terbaik untuk menghadapi Singapura nanti, Kurniawan. Kita tahu Egy pemain yang bagus dan selalu memberikan kontribusi untuk tim. Tapi kita juga perlu memahami bahwa kedatangan Egy di sini kan memerlukan waktu istirahat yang cukup setelah dari Eropa. Jadi ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian jangan sampai suasana di tim ini terlampau menggantungkan seorang Egy. Dan walaupun kita tahu dia punya kualitas yang cukup membantu tim kita, tapi dengan kondisi Egy baru datang, tentu ini menjadi pertimbangan untuk apakah bisa dimainkan atau tidak. Karena tim yang ada pun saat ini menurut saya cukup solid. Oke, ya mudah-mudahan nanti strategi yang terbaik yang ditampilkan. Dengan kalau kita menyimpulkan ada kekayaan strategi dari pelatih, kemudian ada mental bertanding dan daya juang dari anak-anak timnas Indonesia, gabungan dari senior dengan juga junior ini, Bung Adi, singkat padat ya, juga Kurniawan, kita mampu mengalahkan Singapura. Berapa skornya kalau Anda boleh menebak, Bung Adi? 3-1 lah. Untuk Indonesia, untuk Singapura? Untuk Indonesia, Pak. Untuk Indonesia. Kurniawan? Insya Allah 2-0 untuk Indonesia. 2-0 untuk Indonesia. Wow, oke. Saya terima kasih untuk Kurniawan dan Mas Adi. Tentu kita tidak bisa lain selain menganalisa dan menyampaikan masukan ini, selain juga kemudian mendoakan anak-anak Indonesia atau timnas Garuda Indonesia di Piala AFF berhasil masuk final dulu, mengalahkan Singapura dengan baik di 2 pertandingan atau 2 leg pertandingan ini. Saya terima kasih untuk analisa dan ngobrolnya pagi hari ini. Teriring doa untuk timnas yang sedang berlaga di Singapura. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Kurniawan. Kita ketemu lagi. Semoga analisa untuk mereka di final nanti, ketemu Vietnam ataupun Thailand. Sampai jumpa, salam sehat.